Kilometer 4. Selamat hari Minggu adik-adik kita semua. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, di mana di pagi hari yang indah ini Bapa, kami anak-anak Tuhan sebentar lagi akan mulai ibadah kami ya Tuhan. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu saja. Hanya ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik kita akan mau memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita di lagu kita nomor pertama, Hari Ini Kurasa Bahagia. Abang undang adik-adik untuk bangkit berdiri sambil bertepuk tangan. Adik-adik, masih semangat kan adik-adik? Iya, kalau masih semangat, kita masih memuji dalam Tuhan. Kita angkat pujian kita, senang ukurku adi jumpa ras Yesus. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik, kita juga sambil menari adik-adik. Buat gerakannya ya adik-adik. Adi jumpa ras Yesus. Senang ukurku jumpa ras Yesus. Senang ukurku haleluya. Rasalah hatiku rahasia. Senang tetap ras Yesus Tuhanku. Haleluya glory. Haleluya glory. Haleluya glory. Bersurat-surat kita masih mengangkat pujian kita di lagu nomor kita yang ketiga, Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Buat gerakannya adik-adik, jangan lupa adik-adik sambil bertepuk tangan dan senyum ya. Kasih Yesus Indah Indah. Kasih Yesus
indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi kita angkat pujian kita, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya adik-adik, kita sebentar lagi akan memasuki firman Tuhan. Jadi kita siapkan hati kita angkat pujian kita. Hidup ini adalah kesempatan. Ambil posisi yang baik adik-adik dengan sikap berdoa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidup. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, pakailah hidupku, kita angkat sekali lagi. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami tadi sudah memuji nama Tuhan. Kini kami Tuhan akan mau mendengarkan sebagian isi firman Tuhan. Berkati kakak kami ya Tuhan yang membawakan firman-Mu. Dan kami juga anak-anak Tuhan, lindungi agar kami juga bisa fokus apa yang disampaikan oleh kakak kami. Hanya ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Kita mau mendengar firman Tuhan. Kita boleh ambil Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Amsal 1. Amsal 1 ayat yang ke-8. Amsal 1 ayat yang ke-8. Bacakan bagi kita sekalian. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kak bacakan sekali lagi ya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, adik-adik, tema kita hari ini yaitu hadiah buat ibu. Kakak mau tanya, siapa yang pernah memberikan hadiah untuk mama kita? Ada ya, banyak ya. Nah, hadiahnya apa aja sih? Pasti ada yang kasih baju, ada yang kasih sepatu, ada yang kasih tas, dan macam-macam ya. Nah, firman Tuhan kita hari ini, hadiah untuk ibu bukan seperti hadiah yang sudah kita kasih. Ya, bukan seperti tas, baju, dan lain-lain. Tapi apa? Ya, kita lihat di bahan kita hari ini mengajarkan kita bahwa hadiah kita untuk ibu adalah
eh, memperhatikan ajaran orang tua, ya. Kita anak-anak itu diajari untuk mendengarkan didikan orang tua kita. Nah, siapa di sini orang tuanya mendidik ke jalan yang tidak benar? Tidak ada ya, pasti semua orang tua kita mendidik kita ke jalan yang benar. Nah, kenapa kita harus memperhatikan atau kenapa kita harus mendengarkan ajaran orang tua kita? Alasannya adalah supaya kita bisa menjadi disiplin, ya, mendisiplinkan kita atau mengkoreksi kita sebagai anaknya dalam bersikap atau bertingkah laku yang tidak benar. Nah, jadi ketika orang tua mendidik kita, disitulah kita diajarkan untuk berdisiplin. Disitulah kita diajarkan untuk mengoreksi tingkah laku kita ketika ada tingkah laku kita yang tidak benar. Kan begitu? Kakak rasa tidak ada orang tua ketika anaknya bertingkah laku tidak benar didiamkan saja, tidak ada. Pasti akan ditegur, pasti akan dinasehati, dididik, dibimbing. Nah, itulah alasan mengapa kita harus mendengarkan, mengapa kita harus memperhatikan didikan orang tua kita. Nah, hari ini, minggu ini, kenapa ya tema kita tentang ibu? Ada yang tahu nggak? Kalau dibilang hari ibu masih lama ya, ini masih bulan Oktober loh. Nah, kenapa tema kita hari ini tentang ibu? Ini berkaitan dengan Hud Moria, ya, Hud Moria. Moria itu apa? Moria itu adalah salah satu kategorial yang ada di GBKP. Nah, adik-adik kakak punya satu pertanyaan. Nanti ketika ada yang tahu boleh hubungi gurunya, ada hadiah menarik hanya satu orang saja. Pertanyaannya, kapankah Hud Moria dan yang keberapa tahun Hud Moria tahun ini? Yang tahu nanti jawabannya hubungi guru KKR-nya, hanya satu orang yang akan mendapatkan hadiah menarik. Nah, adik-adik kami, kenapa sih kita harus menghargai ibu? Dalam teks kita hari ini berbicara tentang Hud Moria, ya. Ada 3 alasan. Yang pertama, karena ibu adalah orang yang pertama mencintai kita di dunia ini, ya. Kenapa kita berbicara tentang ibu? Kak bilang tadi karena konteksnya tentang Hud Moria. Nah, jadi alasan yang pertama kenapa kita harus memperhatikan ajaran ibu kita, karena ibu adalah orang yang pertama mencintai kita di dunia ini. Yang kedua, karena ibu sudah melahirkan kita, ya. Kalau kita lihat, nggak mungkin dilihat ya, kalau kita bayangkan bagaimana perjuangan seorang ibu dalam melahirkan anaknya, ya kan, harus mempertaruhkan nyawa supaya si anak tersebut bisa lahir dengan selamat. Dan yang ketiga, ibu menjadi tempat bersandar kita di saat sedih. Saat sedih saja. Ketika kita sukacita, ada yang ingat sama mama enggak? Pasti lupa kan gitu. Yang diingat hanya teman-temannya saja. Nah, jadi hadiah yang dimaksud dalam perikop kita hari ini adalah supaya kita menghargai pengajaran ibu, pengajaran orang tua, kan gitu. Tidak ada orang tua yang mengajarkan tidak benar kepada anak-anaknya, ya. Kalaupun didata dari
Sumatera Utara ini sampai ke tanah Jawa sana, tidak ada satupun orang tua yang mengajarkan tidak benar pada anaknya, melainkan orang tua pingin anaknya itu supaya berbuat benar di dalam kehidupannya. Nah, jadi adik-adik sekalian, karena hari ini tema kita berbicara tentang HUT Moria, kita mau kasih hadiah spesial sama Moria kita. Kita akan bernyanyi selamat ulang tahun. Kita nyanyikan sama-sama ya. Ini adalah salah satu hadiah kita untuk orang tua kita, mama kita, yang mana pada minggu ini memperingati HUT Moria GBKP. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur atas pertolongan ini. Padamu Moria, selamat ulang tahun. Ya, kita berdoa untuk firman yang sudah kita dengarkan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah melalui Putra-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan. Bapa, ajari kami supaya kami boleh memperhatikan didikan orang tua kami, sehingga kami boleh mendisiplinkan diri kami, mengkoreksi diri kami, setiap kami melakukan segala tingkah laku kami. Biar Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari diri kami boleh kami wujudkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman yang kami dengarkan dapat kami pakaikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, karena kami datang melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah selesai mendengarkan sebagian isi firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Jadi persiapkan persembahannya ya adik-adik. Kita akan pujian kita, hidupku sekarang ku persembahkan. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik.
persembahan kita, mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah mengumpulkan persembahan-Mu ya Bapa. Kiranya persembahan ini Tuhan akan berguna bagi gereja-Mu ya Tuhan. Hanya ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita akan menutup kebaktian kita. Sebelum kita menutup kebaktian kita masih mengangkat pujian kita. Karena tema kita adalah HUT Moria GBKP, jadi kita mau mengangkat pujian kita di doa, ibuku. Kita angkat pujian kita ya adik-adik. Di waktuku masih kecil. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duga ku kenal, berkunjung berderang di sore hari yang sepi, ibu, ku berteduh, sujud berdoa, aku dengar namaku disebut di doa ibuku, di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Sekali lagi kita mengangkat pujian kita di doa ibuku. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duga ku kenal, berkunjung menderang di sore hari yang sepi, ibuku berteduh, sujud berdoa, aku dengar namaku disebut di doa ibuku, di doa ibuku, namaku disebut, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut di doa ibuku, di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Ya, kita akan menutup kebaktian kita adik-adik. Kita mengangkat pujian kita, kami semua anak sekolah minggu. Walaupun kita menutup kebaktian kita harus lebih semangat ya adik-adik. Sambil bertepuk tangan, abang undang adik-adik dan bangkit berdiri. Kami semua anak sekolah. Kami semua anak sekolah minggu dengan
berdoa. Allah Bapa kami yang berada di surga, Bapa yang kami kenal melalui Putra-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat segala penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini, di mana Tuhan kami boleh melakukan ibadah kami, walaupun kami beribadah dari rumah secara virtual. Biar Tuhan segala pujian yang kami naikkan itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapak kami dalam surga, kami berdoa Tuhan buat kondisi bangsa kami saat ini, yang mana Bapa, virus corona masih tetap menyebar di bangsa kami. Tuhan kami mohon turut campur tangan Tuhan, biar Bapa segala virus-virus ini boleh hilang dari bangsa kami, begitu juga dari dunia ini. Biar Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh kembali melakukan segala kegiatan kami, baik sekolah, begitu juga kami beribadah seperti biasanya Tuhan. Kami rindu Bapa, keadaan kami boleh normal seperti sedia kala. Bapa kami dalam surga, kami berdoa juga Tuhan buat kesehatan kami, biar Bapa yang tetap memberikan kesehatan kepada kami semua, sehingga melalui kesehatan yang Tuhan berikan, kami boleh melakukan segala kegiatan kami walaupun dari rumah. Biar Tuhan di dalam kami melakukan kegiatan kami, tetap kami berpengharapan hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, karena kami datang melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mengajari kami doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa